kembali bukan untuk kami, tapi pahalanya kembali untuk Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezeki tadi untuk bersedekah Al-Quran. Sampai di sini, do you understand? Nanti sajalah biar cepat. Itulah kenapa kami bersafari dakwah sama-sama, gotong royong, kita berjuang, berjihad. Kalau di Palestina berjihadnya dengan mengangkat senjata, jihadnya dengan menjaga keturunan anak cucu, jihadnya dengan bertakbir Allahu Akbar. Tapi kita di sini jihadnya dengan ikut menyisihkan rezeki. Dari rezeki itu kita cetak Al-Quran sama-sama dan kita sebarkan. Kenapa? Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan hidupnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memuliakan Al-Quran. Itu janji Allah. Tapi hebatnya yang Allah jaga, yang Allah muliakan bukan hanya Al-Qurannya, siapapun yang terkait dengan Al-Quran Allah jaga. Jangankan bersedekah ibu, jangankan menghafal, jangankan membaca, ibu menyentuh Al-Quran saja, ibu dekat, ibu cium, ibu taruh di atas kepala, Allah akan muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Dari kecil sampai sebesar ini kita selalu diajarkan sehabis baca Al-Quran maka bacalah doa Allahumma rahamna bil Quran. Berangkat suaranya waj'alhu lana selesai maghrib. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami nanti di akhir ingin mengajak Bapak Ibu berjihad. Yang sedang ada rezekinya Pak, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Ini nasihat buat saya. Yang bisnisnya sedang diberkahkan, jabatan dan karirnya sedang diangkat oleh Allah. Lewat pengajian ini yuk kita pikirin apa bekal akhirat kita nanti. Toh harta jabatan yang kita kumpulin gak pernah akan dapat banyak, betul gak? Betul. Kalaupun dapat banyak gak akan pernah puas. Kalaupun Bapak Ibu puas dengan dunia, dunia tidak ada yang dibawa mati. Selesai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kalau kita sudah masuk ke liang kubur, sudah tertindih tanah, sudah terhimpit papan, saat itulah kita baru sadar, oh dunia ternyata membuat kita terlena sampai kita lupa tidak punya bekal apa-apa untuk hidup yang selamanya di akhirat. Mudah-mudahan pengajian ini jadi manfaat untuk kita semua ibu ya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu kami informasikan supaya tidak ada fitnah, kami datangi masjid ke masjid ini dengan konsep dakwah menjemput umat. Bersama yayasan, kami tidak memberikan syarat dan ketentuan yang berat. Yang ingin menghadirkan kami silahkan. Yang penting datangkan jamaah sebanyak-banyaknya supaya kami bisa. Semakin banyak yang kami ajak untuk mencari bekal akhirat, kami juga sebagian akan semakin banyak pahalanya. Apa ada kami minta dibelikan tiket pesawat untuk sampai di masjid ini? Tidak ada. Kami minta dijemput ke penginapan? Tidak ada. Apa ada kami minta disewakan hotel? Tidak ada. Alhamdulillah. Kami datang ke sini, ibu bapak saksikan tadi. Subhanallah, kami datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak. Sama kayak siapa? Terima kasih. Jadi jangan sampai nanti di luar ada berita, oh untuk menghadirkan Ustaz Zaki dan program itu harus ada ABC. Tidak. Hadirkan jamaah, izinkan kami untuk mengajak kita sama
berjihad dengan memuliakan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, terus dari mana Ustaz beli bensinnya? Itulah kan segala sesuatu harus pakai keping. Orang sini dah. Keping bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Ibu beli kerudungan pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Beli beras pakai apa? Beli bensin pakai apa? Makan pakai apa? Nasi. Orang sini makannya keping. Tapi kalau Ustaz bisa sampai ke masjid kami, Bu, jamaah di semalam di daerah mana Ustaz sebelum? Sembalun. Di daerah Sembalun, sebelum saya ngaji seperti sekarang, mereka sisihkan rezeki seikhlasnya, setulusnya, kami kumpulkan, kami hitung, itu yang bisa membawa kami ke sini bertatap wajah dengan Bapak Ibu. Iya, artinya ini dari umat untuk umat, kembalinya kepada umat. Ibu harusnya berterima kasih sama jamaah di Simbolon, Sembalun. Kenapa? Karena kehadiran kami ke sini atas kebaikan para jamaah di sana. Jadi izinkan sebelum kita ngaji Bapak Ibu, nanti ada Ustadz dan Ustazah yang akan keliling membawa kantong-kantong sedekah. Kami ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut mencari pahala dakwah. Ibunya nggak usah ikut saya kemana-mana, ribet, nenek-nenek ikut saya. Ibu cukup bersedekah, pahalanya insya Allah sama dengan kami yang berdakwah. Ya, silakan. Mau yang sedekah warna merah, boleh. Alhamdulillah. Mau yang sedekah warna abu-abu alias 2000 juga. Innalillah. Berapapun silakan seikhlasnya Ibu ya, bantu safari dakwah supaya kami bisa sampai di masjid-masjid berikutnya dan jadi manfaat untuk saudara kita di tempat yang selanjutnya. Ustaz dan Ustazah, silakan dibawa keliling kantong-kantong sedekahnya seikhlasnya. Ustaz membantu safari dakwah. Jelas Ibu ya? Oke, Ustaz dan Ustazah silakan. Ustaz Kawan Madru akan mengiringi dengan sholawat. Silakan Ustaz. Sama-sama kita bersalawat ya jemaah. Salatullah supaya ibu nggak nyasar. Ibu ke Jakarta, tapi ketika ditanya ngapain ke Jakarta, nggak tahu Pak Ustaz. Mau kemana? Saudara nggak punya, keluarga nggak ada, bingung. Ongkos habis, tenaga habis. Maka hidup di dunia ini sama, harus punya tujuan supaya jelas. Tujuan hidup kita itu Bapak Ibu ada 3.
senang, bahagia, berkah. Saya ulang-ulang supaya hafal. Orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang hidupnya berkah pasti bahagia dan senang. Kita ini kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kita bahas dulu senang ya. Senang ini tujuan hidup paling rendah, Pak. Yang lebih tinggi bahagia, yang paling tinggi berkah. Senang itu, ibu kalau mau cari senang ukurannya dunia. Silahkan ibu kejar dunia sebanyak-banyaknya, insya Allah ibu bakal senang. Beli mobil yang paling mahal, bangun rumah yang paling megah, cari istri yang paling cantik, nikahi suami yang paling ganteng, senang, pasti senang. Tapi rumusnya belum tentu bahagia. Senang itu ukurannya dunia. Semakin banyak duitnya semakin senang. Contoh, ibu lebih senang mana sama suami? Dikasih uang 500.000 apa 5 juta? Jawabnya kurang jujur, jangan munafik, biasa aja. 500.000 apa 5 juta? Terus ibu lebih senang dikasih sama suami 5 juta apa 50 juta? Terus ibu lebih senang mana sama suami, dibelikan motor apa mobil? Mantap. Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Keren. Pantes saya lihat di suami-suami wajah kesiksa. Lihat, makin banyak uangnya makin senang, makin mewah mobilnya makin senang, makin tinggi jabatannya makin senang. Saya jadi mau tanya sama ibu-ibu nih, Bu, yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak? Boleh. Astagfirullah. Saya, Pak, jujur kalau punya istri model begini saya bertambah, Pak. Makanya dalam bahasa Arab senang itu as-surur. Ana masrur biliqaikum. Saya bertemu dengan Ustadz Zabroni kemarin diajak ke tempat wisata milik beliau, namanya Taman Surga Rinjani. Pernah dengar? Nah, itu yang pengen latihan masuk surga sini. Nah, itu masya Allah. Ketika kemudian anak masuk milik ibu Syekh, senang, itu senang, surur. Tapi dulu ingat, kesenangan kan dibawa mati. Mobil dibawa mati kan? Motor? Anak? Suami? Padahal suami janjinya dulu sehidup cuma bilang doang, I love you forever and ever. Aku cinta kamu sampai mati. Gak ada. Ibu sayang gak sama suami? Setengah hati. Sayang gak sama suami? Kalau suami ibu, sayang gak sama ibu? Ibu kan sayang sama suami ya. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami ibu mati, mau gak temenin di kuburan? Gak ada. Itu hanya omongan manusia biasa. Pada hakikatnya kita akan sendiri senang.